Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad hafizahullahu taala dari risalah Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah. Beliau hafizahullahu taala menjelaskan pada bab ini, yaitu nikmat an-nutq wal bayan, nikmat seorang bisa berbicara dan menjelaskan serta mengungkapkan isi hatinya melalui lisannya. Yang mana pada penjelasan yang lalu kita menyebutkan perumpamaan orang yang bisu dan orang yang bisa berbicara. Kemudian pada ayat selanjutnya Syekh Abdul Muhsin beliau membawakan firman Allah, "Fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun." Dan demi Rabb as-sama'i wal ard, Allah bersumpah ya dengan sumpah yang itu merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan segala-galanya. Allah bisa bersumpah dengan makhluknya dan itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan fa wa rabbis sama'i wal ard, dan demi Rabb yang memiliki langit dan bumi. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti terjadi, pasti datang. Ya, sebagaimana apa yang kalian bicarakan. Nah, di sini Syekh Hafizahullah membawakan ayat ini yang kemudian beliau menjelaskan, faqad aqsama Allahu bi nafsihi ala tahaqquqil ba'thi wal jazaa' 'ala al-a'mal. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa akan terjadinya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, hari jaza, hari pembalasan amal. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai peringatan kepada manusia di saat mereka sebagian manusia mengingkari yaumul ba'ts wal jaza. Ini dari kalangan orang-orang kufar. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun." Kemudian kama anna an-nutqa hasilun waqi'un minal mukhatabin wa fi dzalika tanwihun bi ni'matin nutqi. Sebagaimana ucapan itu terjadi dan ini isyarat, ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bi ni'matin nutqi. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan nikmat bisa berbicara. Kemudian Syekh mengatakan, wa qala subhanahu khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang telah menciptakan manusia dan Allah juga yang mengajarkan cara berbicara. Allah yang menjelaskan bagaimana kita bisa berbicara, mengajarkan ya. Wa fassara al-Hasan al-bayan bin nutqi. Syekh mengatakan bahwa penafsiran yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, al-bayan bin nutqi. Di dalam ayat ini allamahul bayan, Allah yang mengajarkan al-bayan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri fassara al-Hasanu al-bayan bin nutqi, bahwa penjelasan itu adalah sebagai nutq, yaitu berbicara. Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga yang mengajarkan untuk berbicara. Wa fi dzalika tanwihun bi ni'matin nutqi. Dan ini juga isyarat, ya, isyarat dan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat bisa berbicara. Allati yahsulu biha ibanat al-insan amma yuridu. Yang mana dengan seorang bisa berbicara itu dia bisa menjelaskan apa yang dia inginkan. Apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, dia ungkapkan dengan ucapannya. Wa qala ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami yang telah menciptakan untuknya dua mata, walisana wa syafatain, dan kami pula yang menjadikan serta menciptakan lisan dan dua bibir. Allah yang menciptakan untuk kita dua mata, Allah yang menciptakan lisan untuk kita, dan Allah yang menciptakan dua bibir untuk kita. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, wa qauluhu ta'ala alam naj'al lahu 'ainain. Dan tidakkah kami yang telah menciptakan untuknya dua mata?
ayubsira bihima, yang dengan dua mata itu seorang bisa melihat, walisanan, kami juga menciptakan lisan, yantiqu bihi, yang dengan lisan itu seorang bisa berbicara dengannya, fayu'abbiru amma fi dhamirihi, sehingga dia bisa mengungkapkan isi hatinya dengan lisan. Wasyafatain, yakni dua bibir, yasta'inu bihima 'alal kalami wa akli ta'ami wa jamalan liwajhi wa fami. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menciptakan dua bibir untuk kita, yang dengannya kita bisa berbicara, yang dengannya kita bisa makan. Tayyib. Artinya kita menggunakan dua bibir kita untuk berbicara dan untuk makan. Wa jamalan liwajhi wa fami. Dan dua bibir ini pula sebagai penghias wajah seorang, ya, penghias wajah seorang sebagai jamal, sehingga orang itu terlihat tampan, orang itu terlihat sempurna. Allah menciptakan dua bibir untuknya, ya. Ini sebagai penghias untuk wajahnya, ya, juga penghias untuk mulutnya. Wa minal ma'lum anna hadhihi an-ni'mah, dan kita tahu bersama bahwa nikmat yang besar ini innama takunu ni'mata haqqan idza stu'mila an-nutq bima huwa khair. Kita tahu nikmat ini, nikmat bisa berbicara ini, nikmat lisan ini, nikmat yang besar, dan menjadi nikmat yang sebenarnya kalau digunakan untuk berbicara dengan perkara yang baik. Amma idza stu'mila bi syarrin fahuwa wabalun ala sahibi. Tapi kalau seandainya nikmat nutq, nikmat berbicara ini, nikmat lisan ini digunakan untuk perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Rasulullah SAW, maka ini menjadi malapetaka bagi orangnya. Wa yakunu man faqada hadhihi an-ni'mah ahsana halan minhu. Bahkan orang yang tidak bisa berbicara bisa menjadi lebih baik bagi dia daripada dia bisa berbicara tetapi digunakan lisannya itu untuk perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullahu taala di sini mengingatkan kita betapa besarnya nikmat lisan, betapa besarnya nikmat seorang bisa berbicara, sehingga dengan lisan yang Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, kita gunakan dalam perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk berdakwah, kita gunakan untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memberikan nasihat kepada sama ahli sunnah. Kita menggunakan lisan kita sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa saling menyapa sesama kaum muslimin, menyapa ahli sunnah yang lainnya, memberikan nasihat kepada ahli sunnah yang lainnya, yang dengannya kita bisa memanggil dan berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik sesama ahli sunnah wal jamaah. Ini yang diinginkan oleh Syekh Hafizahullah taala, bahwa mengingatkan kita betapa besarnya nikmat ini, yang dengan nikmat itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita gunakan di dalam perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang menggunakan lisannya untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka orang yang bisu lebih baik bagi dia daripada orang yang bisa berbicara ketika pembicaraannya, ucapannya menjadikan dia celaka dan malapetaka di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.